Cek, cek. Ya, selamat sore, shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program Good News bersama Good News Media Ministry. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama akan menikmati kabar baik. Bersama dengan saya ada rekan saya, Pastor Jimmy Apitulei. Selamat sore, Pastor. Ya, selamat sore, Pastor David. Iya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa di sore hari ini. Dan Amin. kita saat ini sedang juga menyiarkan langsung melalui akun Facebook Good News Media Ministry. Dan kami percaya Bapak Ibu yang sudah siap untuk mendengarkan kabar baik dalam tajuk besar berkat-berkat perjanjian baru. Nah, saudara, sebentar nanti Pastor Jimmy akan membagikan kabar baik buat kita semuanya. Dan kami memberi kesempatan untuk saudara berinteraksi melalui Facebook, di chat Facebook-nya. Saudara boleh bertanya, saudara boleh juga memberi tanggapan. Nanti setelah Pastor Jimmy membagikan firman Kristus, setelah itu nanti kita akan mungkin memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau meresponi tanggapan dari saudara juga. Sehingga apa yang kita bicarakan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan Pastor Jimmy, ya secara sekilas saja, beliau adalah senior pastor dari City Blessing. Benar, Pastor ya? Ya, Grand Iya. Galaxy Bekasi Selatan. Iya, City Blessing, Gereja City Blessing di Galaksi Bekasi Selatan. Ya, beliau sudah berkeluarga dan diberkati oleh Tuhan dengan putra-putri yang luar biasa, dan nanti mungkin Pastor bisa memperkenalkan lah lebih lanjut. Tapi intinya sore hari ini kita akan sama-sama menikmati kabar baik yang luar biasa. Kita awali dalam doa, kita berdoa, Pastor. Ya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada siang hari ini oleh anugerah dan kasih-Mu, kami boleh menikmati kabar baik melalui pertemuan pada sore hari ini, dan kami percaya anak-Mu, Pastor Jimmy Apitulei, Engkau sudah persiapkan, boleh membagikan berkat-berkat dari perjanjian baru yang Kristus sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya setiap berkat ini boleh tertanam di dalam hati, dalam jiwa kami, terlebih boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap hari. Dimanapun teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, siapapun yang menyaksikan program ini, mungkin mereka ada di rumah, ada di tempat kerja, ada di perjalanan, bahkan mungkin ada yang di rumah sakit, yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa pada saat kabar baik diberitakan, firman Kristus ini sungguh-sungguh berkuasa dan boleh memberikan, oh Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi semua pemirsa dan pendengar yang mengikuti program ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, Pastor ya. Judul apa, Pastor ya? Rencana mungkin sedikit kasih ininya, previewnya buat kita. Ya, hari ini Pastor David, shalom rekan-rekan yang mendengar siaran ini. Hari ini saya ingin berbicara mengenai seperti tema, yaitu berkat-berkat perjanjian baru. Ya, itu tema besarnya. Ya. Nah, cuma mungkin kan kita nggak bisa bahas semua, mungkin satu yang saya bahas, tapi intinya ada berkat yang berbeda dari perjanjian lama yang tidak pernah dialami oleh orang-orang percaya dalam perjanjian lama, tapi dialami oleh kita semua orang yang masuk dalam perjanjian baru oleh karena kematian Kristus di kayu salib. Dia membuat perjanjian yang baru lewat darahnya. Dia berkata, darahku adalah darah perjanjian. Dan lewat itu kita semua yang percaya masuk dalam perjanjian yang baru. Iya, luar biasa. Kita akan lebih jelas akan menikmati kabar baik ini sekali lagi buat
semua pemirsa atau pendengar boleh berinteraksi melalui chat Facebook, akun yang sudah kami sampaikan tadi, dan kita akan membahas setelah Pastor Jimmy membagikan ini untuk kita semuanya. Silakan Pastor, untuk bagikan kabar baik. Baik, Pastor David, di dalam Kristus kita sebetulnya memiliki berkat-berkat yang dijanjikan Allah. Amin. Berkat-berkat itu adalah berkat khusus. Allah membuat perjanjian yang pertama itu melalui Abraham. Dan perjanjian itu terus kepada kita, karena itu kita disebut adalah keturunan Abraham secara iman. Orang yang beriman seperti Abraham. Yes. Abraham beriman bukan karena Tuhan baik, tapi bukan karena dia baik, maksud saya, tapi karena bukan karena kebaikan dia mendapat sesuatu dari Tuhan, tapi dia mendapatkannya karena dia tahu Tuhan itu baik. Kalau Anda memperhatikan cerita Alkitab, Abraham adalah orang yang banyak mengalami kegagalan. Sampai-sampai dia memberikan istrinya, tidak mengakuinya, dan dia memberikannya kepada Firaun, kepada Abimelek, tapi Tuhan berkati dia bukan karena dia baik, tapi karena Tuhan baik. Itu pun berkat yang Tuhan janjikan bagi kita dalam perjanjian baru ini. Tuhan memberkati kita bukan karena kita baik. Dia yang baik. Dia yang lebih dahulu memberikan itu kepada kita. Paling tidak ada beberapa berkat perjanjian baru. Saya akan sebutkan beberapa yang berbeda dari perjanjian lama. Yang pertama, Allah mengampuni segala dosa kita. Matius 26, 28, Kisah Rasul 13, 38, dikatakan dosa kita diampuni selama-lamanya dan dibayar lunas oleh karya Kristus, darahnya yang tercurah di kayu salib. Berkat yang kedua yang juga saya perhatikan dalam Alkitab, yaitu Allah tidak lagi mengingat dosa kita. Dosa kita tidak diingat lagi. Kalau orang Israel perlu memberikan domba untuk penghapusan dosa setiap tahun, berarti dosanya diingat terus. Yeah. Tapi kita Ibrani pasal 8:12, pasal 10:17, dan juga ada dalam nubuatan perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 34, dikatakan bahwa Tuhan tidak sekali-kali lagi mengingat dosa kita. Seolah-olah dosa kita tidak ada sama sekali. Berkat yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa dia nggak murka lagi kepada kita. Dia melayakkan kita menjadi anaknya, itu yang keempat. Terus berkat selanjutnya, Allah menganugerahkan kebenaran kepada kita sempurna. Kita dikatakan tak bercacat, seperti Kristus diterima oleh Bapa, kita pun diterima oleh Bapa. Jadi status kita sama dengan Kristus. Kristus benar, kita juga benar. Kristus kudus, kita juga kudus. Itu status kita di hadapan Bapa. Dan dia duduk di sebelah kanan untuk menjadi pembela bagi kita. Sehingga Paulus pernah berkata dalam Roma, siapa yang bisa menggugat orang pilihan Allah? Kristus. Kata gugat itu berhubungan dengan hukum untuk dipersalahkan ketika kita berbuat dosa. Tapi Alkitab berkata Kristus yang menjadi pembela kita. Dia duduk di sebelah kanan, Bapa menjadi pembela bagi kita. Jadi kebenaran kita dianugerahkan oleh Tuhan sempurna, sempurna, sempurna. Kita orang benar secara status di hadapan Bapa di sorga, bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tapi karena karya Yesus yang membenarkan kita melalui darahnya. Nah, dari beberapa berkat-berkat itu, ada satu yang berkat yang saya ingin munculkan di sini, karena nggak mungkin saya membahas semuanya ya, Pastor David ya. Waktu kita sangat terbatas, jadi saya hanya ingin membahas satu berkat saja yang orang percaya harus miliki. Galatia pasal yang ketiga ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Mungkin Pastor bisa bantu baca atau bagaimana saya baca? Ya, boleh saya baca. Galatia berapa tadi Pastor? 3:14. Galatia 3 ayat 14. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, salah satu berkat yang Tuhan janjikan di dalam perjanjian baru adalah roh
Kudus. Roh Kudus adalah berkat yang berbeda dari perjanjian lama yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya dalam perjanjian baru. Berbedanya di mana? Berbedanya di status keberadaan Roh Kudus tidak akan keluar masuk lagi. Dalam perjanjian lama Roh Kudus itu hanya sementara tinggal dalam diri orang percaya, dan itu juga orang-orang tertentu, nabi-nabi misalnya, imam, raja-raja, dan kalau mereka berbuat dosa, roh bisa meninggalkan mereka. Dalam Mazmur 51, Daud pernah menangis dan meminta roh Tuhan jangan keluar dari hidupnya. Saul juga ketika berbuat dosa, dia kehilangan urapan, roh dari Tuhan keluar dalam dirinya. Tapi berkat perjanjian baru adalah roh itu tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Itu berkat yang luar biasa. Amin. Dan itulah yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Kenapa dia bisa tinggal selamanya? Ingat yang saya katakan tadi, Roh Kudus tinggal dalam orang-orang perjanjian lama, yaitu nabi, raja, imam. Sementara ketika mereka berbuat dosa, roh itu akan pergi. Berarti dosa belum diampuni. Sekarang roh bisa tinggal dalam diri kita karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita sekali dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya dia tidak akan keluar masuk lagi dalam hidup kita waktu kita buat dosa, karena dia sudah mengampuni kita sekali dan selama-lamanya. Nah, Yehezkiel 39 ayat 29, Pastor boleh bantu, Yehezkiel 39 ayat 29, itu juga nubuatan mengenai roh Tuhan yang akan turun, diberikan kepada setiap orang percaya. Amin. Yehezkiel 39 ayat 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, jadi Tuhan sekali-kali tidak akan lagi menyembunyikan wajahnya. Artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan tak akan meninggalkan mereka lagi. Amin. Menyembunyikan wajah itu artinya berpaling dari mereka yang berbuat dosa, walaupun mereka sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi perjanjian baru dikatakan, aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahnya daripadamu. Jadi sekalipun Anda melakukan kesalahan dalam perjanjian baru, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita selama-lamanya. Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Itulah berkat perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu digenapi ketika Yesus naik ke sorga. Kita tahu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5, saya bacakan, pada suatu hari ketika ia makan, maksudnya Yesus makan bersama dengan mereka, yaitu murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, inilah janji Bapa, yaitu Roh Kudus ya. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi. Kapan? Tidak lama lagi. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada 500 orang. Dan akhirnya dia naik ke sorga 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah, ya. 40 hari Yesus itu berkeliling menampakkan diri. 10 hari setelah dia naik ke sorga, Roh Kudus turun. Itulah hari Pentakosta. Dan itulah janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Dan dia bilang, tunggu di Yerusalem, aku akan memberikan janji Bapa. Itu janji kepada setiap orang percaya. Bukan hanya janji kepada orang-orang tertentu, tetapi janji kepada setiap orang percaya. Dan kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua,
apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Kisah Rasul pasal yang kedua, pada ayat yang pertama, dan sampai yang keempat dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50 tadi, pas digenapi pada hari ke-50. Jadi Yesus benar-benar menggenapi apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini orang percaya. Jadi Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang percaya. Dunia tidak bisa menerimanya. Dunia melihat itu sebuah kebodohan. Jadi untuk Anda ingin menerima Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, syarat utamanya Anda harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ada orang yang sudah percaya, tak percaya, kelihatannya percaya, tapi sebetulnya nggak percaya seperti yang Tuhan katakan. Nah, untuk membuktikan kepercayaannya itu benar atau tidak, Tuhan menyatakan melalui kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu membuktikan bahwa Allah tinggal di dalam diri Anda atau tidak. Saya ulangi lagi kalimat saya nih, supaya tidak salah ya. Kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus merupakan tanda bahwa Anda itu benar-benar telah di dalam Tuhan, atau Anda berada di dalam Tuhan, Anda telah percaya kepada Tuhan atau tidak. Saya ingin buktikan ini dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Ya, silakan Pastor. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Maaf Pastor. 1 Yohanes 3, 24. Oh, sorry. 1 Yohanes 3 ayat 24 ya. Maaf. Ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya. Ya, stop dulu Pastor. Menuruti perintahnya dikatakan yaitu dengan percaya, ya. Iya, terus Pastor. Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi orang hanya bisa mentaati perintah ketika dia diam di dalam Allah. Nggak mungkin orang nggak mentaati Tuhan tanpa kekuatan dari Allah. Kita nggak mampu mengalahkan dosa tanpa Allah. Itulah berkat perjanjian baru. Bukan kekuatan kita untuk mengalahkan dosa, tapi kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Amen. Bukan kita, tapi kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Pastor, boleh saya tanya, dari ayat ini bagaimana kita tahu Allah ada di dalam kita? Kita tahu Allah ada di dalam kita adalah kita mengalami hal-hal yang sederhana, adalah mengalami sukacita, damai sejahtera, mengalami hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Dan yang paling penting kalau saya lihat dari ayat ini, kita merasa mudah untuk melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena bukan kekuatan kita lagi. Misalnya dalam hal kita mau taat, ya kan? Ketaatan bukan karena suatu upaya dari kita, tetapi karena Dia di dalam kita. Percaya kita kepada Dia membuat kita bisa taat. Bukan ketaatan menghasilkan percaya, tetapi percaya itu yang menghasilkan ketaatan di dalam hidup kita. Betul, Pastor. Saya melihat itu sebagai buah sebetulnya. Ya, buah. Dan ayat ini, yang saya maksud konteks ayat ini, kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Artinya, kita tahu benar Allah ada dalam diri kita dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Gitu kan? Yeah. Makanya terjemahan easy to read version mengatakan, how we know that God live in us. Bagaimana kita tahu Tuhan tinggal di dalam kita? Yeah. We know because karena of the Spirit He give to us. Yes. Jadi kita tahu bahwa kita benar-benar ada di dalam Allah ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Iya. Nah, hanya mungkin persoalannya begini, Pastor. Ya. Bagi orang-orang yang masih, ya artinya dalam pertumbuhan ya. Karena kan masalah Roh Kudus ini kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi kadang-kadang pemikiran dunia kan selalu mau melihat sesuatu yang fisikal. Sesuatu yang luar ya Pastor ya? Iya, tampak luarnya gitu, atau sesuatu yang
realnya Roh Kudus itu seperti apa? Benar pertanyaan pastor ke saya tadi, realnya seperti apa gitu. Nah, tadi Ya, pastor sudah jawab buah kan. Cuma ya, kadang ya. ada orang ngotot, tapi kita nggak lihat Roh Kudusnya gitu. Ya, Hmm. Ya, nggak mungkin kalau dia nggak berbuah, Pastor. Karena iya, ketika tinggal dalam diri kita, kekuatan roh lebih kuat daripada roh kita sendiri atau roh dalam dunia ini. Pak Yohanes berkata, roh di dalammu lebih besar daripada roh di luar kamu, yaitu di dunia ini. iya, Berarti kuasa dosa jauh lebih rendah daripada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa berbuah ketika Roh Kudus di dalam diri kita. Tidak mungkin. Nah, saya pasti kembali berbuah ya. pasti karena Kisah Amin. Rasul 1 ayat 8 kan Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Hmm. Rasul 1 ayat 8, Pastor. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Iya, Kuasa apa? Kuasa dikatakan kamu akan menjadi saksiku. yes. Yerusalem dan Yudea sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi itu bukan hanya mengajarkan sesuatu, saksi adalah seorang yang hidup di dalamnya dan memperoleh buah dari kehidupan itu. Dan itu dibuktikan oleh murid-murid, hidup mereka berubah. Petrus, seorang yang menyangkal, mengalami perubahan yang luar biasa. Murid-murid yang lari ketika Yesus disalib, tapi ketika ada penganiayaan yang luar biasa oleh pemerintah zaman itu, orang-orang Romawi, mereka tidak ada yang lari. Mereka benar-benar berani menghadapi itu. Mereka ada yang dibakar hidup-hidup, dipancung, dianiaya luar biasa. Nah, bagaimana mungkin orang yang penakut? Petrus itu waktu dia khotbah dalam Kisah Rasul pasal 2, itu 50 hari yang lalu kira-kira dia masih menyangkali Yesus. Bagaimana mungkin orang yang baru 50 hari menyangkali Yesus tiba-tiba punya keberanian yang luar biasa dan menghadapi mahkamah agama yang mengancam kami bunuh kamu kalau kamu terus memberitakan ini, dan dia berkata, aku lebih takut kepada Tuhan daripada kamu. Baru 50 hari yang lalu dia menyangkal. Dan ketika Roh Kudus memenuhi dia, dia mengalami lompatan rohani yang luar biasa, Pastor. Amin. Membuktikan buah daripada kehidupan. Saya pernah baca buku ketika saya masih kuliah, The Martyr. The Martyr itu bercerita mengenai bagaimana siksaan terhadap orang-orang kudus dari zaman ke zaman. Dan itu mengerikan sekali. Dan saya tahu kalaupun tanpa Roh Kudus kita lari pasti. Kita pasti takut. Pasti kita nggak mampu menghadapinya. Kemarin saya mendapat video dari seorang yang bercerita bagaimana seorang yang bertobat satu keluarga di India. Dan orang itu diperhadapkan dengan satu kampung, kepala kampung menangkap orang ini, dan semua anaknya, istrinya dijejerkan di dalam kerumunan orang banyak. Dan mereka ditanya, apakah kamu benar-benar menerima Yesus? Kalau kamu memang benar-benar menerima Yesus, buktikan sekarang. Kalau tidak, sangkali nih. Kalau enggak, kami bunuh kamu semua. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Terus dia mengarang lagu. No turning back, no turning back. Begitu. Ya. I have desire to follow Jesus. No Turning back. No turning back. Amen. Dia nyanyikan lagu itu bahwa aku nggak akan kembali, aku nggak akan menyangkali itu. Nah, anaknya dibunuh. Waktu dia nyanyi, anaknya dibunuh. Saya nggak tahu ya, kalau itu kita alami gitu seandainya. Saya nggak berharap itu terjadi. Tapi bagaimana perasaan seorang ayah melihat anaknya dibantai? Wah, kita pasti nggak bisa diam. Tapi bagaimana dia bisa diam, menutup mulutnya dari kata-kata kotor, menghina, atau secara emosional dia melawan, dia nyanyi memuji Tuhan. Iya. Setelah itu orang-orang berkata, pertanyaan sekali lagi, kamu mau menyangkali Yesus? Dia nyanyi lagi. No turning back, no turning back. Istrinya dibunuh, sampai akhirnya dia dibunuh.
Nah, bagaimana itu bisa terjadi, Pastor? Kalau Roh Kudus tidak, ya. Coba kita berpikir secara logika deh ya. Kita bawa mobil aja diselip orang, tiba-tiba aja kita bisa maki-maki kalau kita memang belum berubah hidup kita. Apalagi hal seperti itu, dan kita tahu kita punya hak untuk hidup beragama, nggak bisa diintervensi, apalagi diancam pembunuhan. Kita punya hak untuk hal itu. Tetapi saya menangis melihat video itu dan berkata, Tuhan terima kasih. Kayaknya kita perlu belajar. Ketika Roh Kudus turun dalam diri seseorang, buahnya pasti akan kelihatan, Pastor. Kira-kira itu, Pastor. Dan yang paling penting ini, yang mungkin Pastor yang saya ingin katakan yang paling penting, kebanyakan orang berpikir Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang berbuat baik, yang kudus, yang hidupnya suci. Nah, itu masalahnya, padahal itu karunia. Dan Petrus mengatakan kepada orang-orang waktu itu yang belum bertobat. Nah, Rasul pasal 2, ini bagian dari khotbah Petrus di hari Pentakosta. Ketika orang mendengar khotbah Petrus, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Kisah Rasul 2, 37 sampai 39. Apa yang harus kami perbuat? Mereka bertanya kepada Petrus. Petrus berkata begini. Nah, ini perhatikan ini. Ini bukti bahwa janji Roh Kudus kepada semua orang percaya. Petrus berkata, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing membeli dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Waktu kita dibaptis, bertobat, dosa kita diampuni, dan Tuhan ingin step selanjutnya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi itu diberikan kepada semua orang percaya dalam semua generasi, dalam semua zaman. Itulah berkat perjanjian baru yang mestinya kita terima. Mestinya kita terima. Dan kalau kita perhatikan Alkitab ya, Pastor David ya, murid sangat concern untuk kepenuhan Roh Kudus ini. Sangat concern. Saya beritahu lagi, sangat concern. Beberapa ada orang percaya yang belum dibaptis Roh Kudus, murid-murid datang dan bertanya, misalnya di Samaria, murid-murid bertanya, apakah kamu telah menerima Roh Kudus? Juga ketika kamu percaya, apakah kamu telah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jadi waktu percaya itu, setelah orang percaya, murid-murid sangat serius untuk mereka dipenuhi oleh Roh Kudus setelah percaya. Gitu, Pastor. Jadi kepenuhan Roh Kudus, janji kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang very, very important. Kalau nggak penting, nggak mungkin murid-murid, rasul-rasul menanyakan untuk orang yang sudah percaya. Karena untuk orang-orang yang sudah percaya, mereka menanyakan itu berkali-kali. Sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus? Ketika kamu percaya, berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena itu membuktikan bahwa Allah tinggal di dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus datang memenuhi hidup kita, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, Pastor. Satu hal yang luar biasa ya yang barusan disampaikan Pastor Jimmy. Namun mungkin kalau boleh mewakili dari pemirsa, mungkin ya bisa saja ada pertanyaan seperti ini. Seberapa penting kepenuhan Roh Kudus itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus selalu berdoa dalam bahasa roh, atau seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu mesti membuktikan bahwa dia bisa berbahasa roh. Gimana itu, Pastor? Barangkali bisa memberikan pencerahan ke memang inilah yang membedakan gerakan Pentakosta karismatik dengan gerakan-gerakan yang lain atau di karismatik. Nah,
gerakan karismatik Pentakosta itu menekankan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Karena saya masuk dalam gerakan itu, Pastor, jadi saya baik menjelaskan apa yang saya percayai ya, Pastor ya. Iya, iya. Oke. Mengoreksi atau menyalahkan dari gerakan lain. Oke. Tapi saya ingin menjelaskan dari sisi saya saja. Iya, silakan. Ya, jadi supaya kita tidak menganggap yang lain itu bukan kita atau rendah dari kita, sama sekali tidak. Saya tidak ingin berkata begitu. Tapi seperti yang saya percayai dalam Kisah Rasul pasal 2, kepenuhan Roh Kudus itu memang ditandai dengan bahasa roh. Kisah Rasul 2, Pastor, mari kita lihat biar lebih jelas. Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat yang pertama. Ayat yang pertama, oke. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi itu membuktikan, Pastor, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu memang dibuktikan Alkitab ada bahasa roh. Manifestasi ya, bahasa roh ya. Manifestasinya melalui bahasa roh. Bahasa roh itu nyata sekali dalam kepenuhan Roh Kudus, beberapa di dalam Alkitab juga ada, walaupun nggak langsung dikatakan, tapi tanda-tandanya ada. Tapi yang lebih penting begini, Pastor ya. Inilah yang membedakan kepenuhan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, ya. Bedanya bahasa roh. Bahasa roh, oke. Ya. Dalam Perjanjian Lama, orang yang kepenuhan Roh Kudus, nabi, mereka bernubuat. Tapi dalam Perjanjian Baru, kita yang penuh Roh Kudus, semua orang percaya kalau mengalami kepenuhan Roh Kudus, tandanya adalah berbahasa roh. Itu yang kita katakan. Nah, saya pernah membaca sebuah buku karangan seorang hamba Tuhan yang senior sekali, sangat senior, Pastor. Kurang lebih 65 tahun melayani Tuhan. 65 tahun bukan waktu yang pendek, Pastor. Dan dia menyaksikan sendiri selama pelayanan 65 tahun itu, bahwa dia berkata dalam bukunya yang berjudul bermanfaat 70 manfaat berdoa dalam bahasa roh. Dalam bukunya itu dia mengatakan dia sudah melihat kurang lebih selama pelayanan 600 juta orang mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Nah, 600 juta orang, bukan 600 orang, 600 juta orang. Wow. Berarti ini kan bukan sesuatu yang main-main, Pastor. Iya. Nah, berarti bukti kepenuhan Roh Kudus itu nyata. Kalau orang berkata macam-macam tentang hal itu, saya hanya mengatakan begini. Kenapa Anda tidak berdoa supaya Anda ngalami, Anda menjadi bagian dari 600 juta orang itu? Kenapa Anda nggak berdoa secara serius dan meminta anugerah Tuhan sesuai dengan janjinya itu diberikan kepada semua orang yang percaya? Anda meminta karena Anda tidak akan menerimanya kalau Anda tidak haus. Yesus berkata, barang siapa haus datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa yang percaya kepadaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan yang dimaksud adalah Roh Kudus. Amin. Jadi saya nggak ingin sekali lagi mendiskreditkan ajaran lain, tapi saya ingin katakan kenapa Anda tidak berdoa dan meminta anugerah Tuhan menjadi bagian dari 600 juta orang yang pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh dan memperoleh manfaatnya. Iya. Ya, mungkin kalau orang nggak menerimanya karena mereka memang tidak terlalu peduli tentang hal itu, nggak masalah juga. Iya. Saya percaya orang yang
tidak berbahasa roh belum tentu tidak diselamatkan. Karena keselamatan bukan masalah bahasa rohnya. Ya, betul. Adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma itu. Amin, amin. Tapi kan ada aliran-aliran atau ajaran yang berkata sampai ekstrim, kalau kamu nggak bisa bahasa roh, kamu nggak diselamatkan. Saya nggak percaya itu, Pastor. Iya. Dan lagi satu hal tentang orang yang tadi ya barusan Pastor ngomong, pertama mengatakan tidak diselamatkan. Terus kedua, orang yang berbahasa roh kadang-kadang merasa lebih rohani, sehingga akhirnya show off sebenarnya gitu ya. Dalam doa mereka maunya berbahasa roh terus, padahal di dalam Alkitab Paulus mengajarkan bahasa roh itu tidak berguna bagi orang lain jika tidak diartikan. Ada roh yang menafsirkan. Gitu. Ada karunia menafsirkannya. Ya, iya, betul. Tidak ada karunia untuk menerjemahkannya lah seperti itu. Karena ketika kita berbahasa roh adalah untuk membangun diri kita sendiri secara rohani, kan, hubungan dengan Tuhan. Jadi itu yang juga perlu diingat, bahwa bahasa roh salah satu fungsinya adalah membangun diri sendiri, bukan untuk supaya diperlihatkan, show off kepada orang lain bahwa saya nih bisa bahasa roh. Betul, Pastor. Bahkan tidak sama sekali menunjukkan kerohanian seseorang secara mutlak. Ya. Karena ada orang juga yang berdoa dalam bahasa roh tapi hidupnya nggak benar. Saya juga tahu. Yeah. Nah, tapi kan bukan berarti bahasa rohnya yang salah. Salah, benar, betul. Yang salah, tapi itu show off gitu. Show off. Jadi orang hanya manipulate bahasa roh jadinya, kan? Betul, Pastor. Betul. Iya. Ya. Nah, Pastor bertanya penting, sangat penting. Iya, betul. Sangat penting gitu. Karena itu merupakan kekuatan, itu Roh Kudus itu kan penolong kita. Betul. Berkata bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong loh bagi kita, Pastor. Dan Roh Kudus diberikan karena alasan kita lemah. Iya. Nah, saya bandingkan begini, Pastor ya. Yesus itu Yesus adalah guru yang sempurna. Amin, Pastor ya. Amin. Guru yang sempurna lah dari segala hal, pengajarannya, teladan hidupnya sempurna, Pastor ya. Amin ya. Kita amin. Nah, murid-murid telah belajar 3,5 tahun, bukan hanya duduk di kelas loh, Pastor, tapi hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus. Betul. 3,5 tahun. Melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus berdoa, tapi Yesus masih berkata, tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana. Dengan kata lain, mereka sudah punya pengalaman, tetapi nggak cukup gitu. Betul. Dengan kata lain, bahwa Yesus berkata, 3,5 tahun kamu itu nggak cukup. Kamu nggak akan mampu melewati situasi yang lebih berat yang akan kamu alami kalau Roh Kudus tidak turun kepada kamu. Kan gitu kira-kira, Pak. Yeah. Jadi saya nggak percaya, walaupun kita sudah belajar 3,5 tahun di sekolah teologi ya, di sekolah apapun, saya nggak merendahkan, saya juga sekolah, tetapi saya percaya firman Tuhan tidak mungkin kita bisa mengerti tanpa Roh Kudus. Betul, setuju. Nggak mungkin. Roh Kudus itu menolong kita, mengajar kita kepada segala kebenaran, kata Alkitab. Jadi kalau kita nggak memilikinya, nggak mengalaminya, mana mungkin kita bisa mengerti Alkitab dengan benar, Pastor. Yeah. Bukan dengan otak kita, tapi dengan kemampuan kita. Terus, mana mungkin kita bisa menyembuhkan orang, bukan kita yang menyembuhkan orang. Tuhan yang bekerja melalui kita, lewat kuasanya yang bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Bagaimana kuasa itu bekerja kalau kita nggak punya Roh Kudus dalam diri kita? Ya. Kan untuk menolong semua orang percaya, dia tinggal untuk menjadi jawaban bagi kita. Dia untuk mengalirkan buah-buah. Buah itu kan muncul dari hubungan kita dengan Roh Kudus, Pastor, dengan Tuhan. Namanya buah roh. Seperti anak adalah buah dari hubungan saya dengan istri. Demikian buah adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Yes. Ya, Pastor ya. Amin. Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, Yohanes 14, 16, Pastor. Yohanes 14 ayat 16 ya.
14 ayat 16. Firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong, penolong. Penolong berarti kita itu perlu ditolong dengan banyak hal, Pastor. Amin. Dalam pelayanan, dalam membaca Alkitab, dalam melayani seseorang. Terutama nih, Pastor, kita kontekstualkan dalam kondisi hari ini, Pastor. Yeah. Kita perlu ditolong untuk bisnis, bagaimana kita melakukannya dalam kondisi yang sulit. Kita perlu hikmat dalam mengatur keuangan kita. Kita perlu kekuatan ketika kita lemah. Kita perlu berdoa agar kita tidak berada di tempat yang salah sehingga kita bisa kena virus, tertular. Kita perlu pertolongan Tuhan untuk hal itu. Pastor, saya mau kesaksian nih ya. Tadi malam, dan 2 hari lalu memang badan saya kurang sehat. Kurang sehat dan kurang sehat lah. Gitu. Malam pun tidur. Halo? Ya. Ya, saya pun nggak bisa tidur. Terus saya mulai berdoa. Saya berdoa dalam bahasa roh. Terus tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk masuk ke kamar saya. Ini udah jam 2 pagi, Pastor. Gitu. Berdoa, saya menyembah Tuhan. Terus Tuhan menyuruh saya minum sesuatu. Minum air putih. Waktu saya minum, itu reda semuanya. Haleluya. Jadi saya bingung mau minum apa karena udah malam mau kemana gitu ya. Saya berdoa aja, tiba-tiba ada hikmat Tuhan yang dikasih, kamu minum air hangat. Saya panaskin air, saya minum dan tenang, saya bisa tidur. Nah, siapa yang bicara itu kepada saya? Kalau bukan Roh Kudus. Ya, saya ada banyak cerita lagi ya. Beberapa waktu lalu, Pastor ya. Ada saya lagi rekaman untuk hari Minggu. Kita sekarang ibadah online kan ya, merekamnya pada hari Jumat biasanya untuk disiarkan nanti hari Minggu di YouTube ya. Dan saya sedang di atas di ruang saya sambil menunggu yang puji-pujian, melatih dan diedit dan sebagainya rekamannya. Saya duduk di meja saya, dan meja saya itu ada jendela gitu, bisa dibuka. Dan saya duduk, saya udah beberapa jam di situ. Terus saya mulai pegel-pegel ya karena kebanyakan duduk. Saya berdiri buka jendela, maksudnya untuk ya dapat udara yang lebih gitu ya, sambil lihat-lihat. Tiba-tiba mata saya waktu buka jendela, Tuhan bawa kepada seorang yang sedang berjalan di bawah, karena ruko kami kan di atas. Tuhan bawa mata saya kepada orang itu. Dan Tuhan berkata, berkati dia. Berkati dia. Lah saya nggak kenal orang itu. Waktunya berpas sekali, Pastor. Pas kan dia jalan di depan itu kan. Kalau misalnya 5 menit yang lalu saya buka jendela, mungkin nggak ketemu dia, atau belum ketemu dia, atau dia sudah lewat gitu, Pastor kan. Itu tepat waktunya kan. Nah, siapa yang mengerjakan itu kalau bukan Tuhan? Terus Tuhan berkata di hati saya bilang kalau Tuhan berkata, saya nggak ingin ini jadi perdebatan, karena ini adalah pengalaman pribadi. Ya. Pastor ya, seperti saya bilang begini, Pastor. Pizza itu enak. Nah, kata enak itu bukan dipikirkan, tapi perlu dikecap. Dicicipi. Betul, Pastor ya. Anda nggak akan mengerti pizza itu enak dengan hanya perkataan saya. Anda akan mengerti pizza itu enak, seberapa enaknya, apa bedanya dengan gado-gado, apa bedanya dengan Burger King, apa bedanya dengan yang lain, sampai Anda mencicipinya. Sampai Anda mencicipinya, jadi kata enak itu bukanlah kata untuk pikiran kita, tapi kata untuk kita alami. Betul. Demikian juga yang saya katakan, Tuhan berbicara kepada saya ingin Anda juga ngalamin itu, karena Roh Kudus pasti berbicara kepada Anda. Karena Roh Kudus itu penolong, penuntun. Seperti Roh Kudus berbicara kepada Petrus.
Ada 2 orang yang menanti engkau. Jangan takut pergi dengan dia. Banyak Roh Kudus berbicara kepada Paulus. Jadi Tuhan itu nyata, bukan Tuhan yang mati, Pastor. Iya. Nah, waktu Tuhan bicara begitu kepada saya, karena itu saya langsung turun, saya kejar dan saya berkati. Dan akhirnya dia menangis, dia nggak tahan, dia bilang, wow, ini Tuhan. Iya. Dan akhirnya membawa dia kepada Tuhan. Itu bukan pekerjaan saya, Pastor. Dan saya juga nggak mau buat-buat gitu. Hari gini dalam kondisi keuangan kita yang juga sulit, kita memberkati orang, kalau nggak disuruh Tuhan, rasanya mikir berkali-kali, jangan-jangan kita melakukan tindakan bodoh. Iya. Pastor ya. Iya, haleluya. Ya, itu pengalaman yang setuju, Pastor, bahwa Roh Kudus juga sama. Kita kadang memang nggak bisa memaksa orang untuk mengerti seperti apa, tetapi ketika dia baru alami, nah disitulah dia bisa juga melihat bahwa Roh Kudus itu nyata. Tapi mungkin sebelum closing, saya bisa tambahkan sedikit, Pastor. Tentang Kisah 1 ayat 8 tadi kan, tadi kita Pastor sempat baca. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saya melihat ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan momen dia menyampaikan amanat agung. Jadi kadang-kadang orang seperti memilah gitu. Memisahkan maksudnya. Amanat agung dengan peran Roh Kudus gitu. Padahal itu tidak bisa dipisahkan karena tanpa Roh Kudus maka pemberitaan Injil tidak akan efektif atau tidak akan tepat sasaran gitu. Jadi ketika Yesus berkata kamu pergi beritakanlah Injil kan kepada segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Betul. Jadi Roh Kudus itu benar-benar memang satu hal yang bukan lagi pilihan bagi orang percaya menurut saya. Tapi itu satu paket dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hanya kita perlu merespon. Ya. Kita perlu merespon untuk percaya bahwa Roh Kudus itu as a person, seorang pribadi. Makanya disebut dia seorang penolong. Ya, dia penolong. Kalau dia penolong, berarti kita sangat bergantung kepada dia. Oleh karena itu Paulus berkata, aku bekerja lebih giat dari semuanya. Dan itu Paulus katakan, itu bukan aku, tetapi karena Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Haleluya. Saya sangat diberkati, Pastor. Sorry, saya tambahkan ini. Itu kan amanat agung ada dalam Matius 28. Iya. Jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka, dan seterusnya. Dan aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Nah, itulah yang dia janjikan. Penyertaan Tuhan itu akan nyata ketika Roh Kudus turun. Amin. Amin. Iya. Dibuktikan bahwa aku menyertai engkau ketika Roh Kudus turun. Nah, itulah aku yang datang. Jadi Roh Kudus itu pribadi Yesus sendiri karena disebut Roh Yesus. Iya, betul. Allah sendiri karena disebut Roh Allah. Gitu. Amin. Nah, disitulah bukti. Jadi itulah berkat perjanjian baru yang semua orang percaya, sekali lagi, semua orang percaya bisa mendapatnya kalau Anda haus, Anda datang, Anda mau ngalami itu. Saya juga sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang juga dari golongan non-Pentakosta ngalami itu. Amin. Ya, amin. Saya katakan itu. Gitu. Ada beberapa yang saya kenal. Dan ada yang akhirnya berpindah ke Pentakosta, tapi ada juga yang masih, tapi saya melihat buah Roh Kudusnya ada. Ada, ya, betul. Mereka nggak menekankan bahasa roh, oke? Tapi buahnya nyata. Bahwa Roh Kudus itu penting bagi mereka untuk mereka bisa melayani dengan efektif. Iya. Saya kira prinsipnya semua teman-teman, para pendeta, pastor di semua aliran, yang ya artinya Kristus layak adalah Tuhan dan Juru Selamat, semua tidak ada yang menolak Roh Kudus itu. Semua menerima. Hanya dalam persoalan aplikasinya ada yang manifestasi, Pastor. Iya, manifestasinya ada yang mau meresponi dan menjalankannya, ada yang mungkin berpikir
ya pokoknya buah aja yang kelihatan baiknya aja. Ya kita tidak menghakimi lah. Tetapi poinnya adalah Roh Kudus itu sesuatu yang sangat penting, itu adalah berkat dari perjanjian baru. Betul. Iya kan? Gereja diawali oleh gerakan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan pernah berdiri. Ya. Pentakosta itu kan, hari Pentakosta khususnya di hari ketuangan Roh Kudus itu adalah the first ya, pertama gereja lahir di muka bumi gitu. Amin. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, sahabat-sahabat, pemirsa Good News yang sudah menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Jimmy dan juga bersama dengan saya kita berbincang-bincang. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara semua boleh diberkati dan terlebih lagi semakin melihat betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara berkat perjanjian baru, Roh Kudus adalah berkat perjanjian baru yang utama yang selalu menolong kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Belum ada pertanyaan Pastor, tetapi saya bersyukur ada beberapa yang teman, sahabat yang merespon, yang menyaksikan ini. Dan sebelum kita akhiri, kita minta Pastor Jimmy boleh berdoa, dan mungkin kalau ada kebutuhan khusus kita nggak tahu ya, tapi biar Roh Kudus yang melayani saudara-saudara kita. Silakan Pastor. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya Yesus yang sempurna di salib. Amin. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan menjadi penolong bagi kami. Aku berdoa untuk setiap orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, biar mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti yang dalam Kisah Rasul 2. Dan terutama aku berdoa dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu bekerja kepada semua kami, memberi hikmat, memberikan jalan keluar untuk kami melangkah apa yang perlu kami kerjakan dalam situasi yang sulit ini. Ketika kami bertemu dengan orang-orang tertentu, berada di tempat tertentu, biar Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami tidak tertular oleh penyakit COVID-19 ini, dan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau berjanji, Roh-Mu akan menuntun kami, Roh-Mu akan mengajarkan kami, Amin. membawa kami ke tempat di mana kami harus pergi. Terima kasih. Kami biarkan Roh-Mu bekerja di dalam diri kami, menuntun semua kami orang percaya, sehingga dalam kondisi ini kami benar-benar dilindungi. Engkau berjanji walau 1000 rebah di sisi kiri, 1000 di sebelah kanan, Engkau tetap menjaga kami, karena Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk seluruh orang yang mendengar Tuhan, siaran ini, apapun kesulitan, kalau ada yang sakit oleh bilur Yesus, amin. Tuhan. Tuhan. Bertanya-tanya, berilah jawaban yang benar. Haleluya. Kalau yang ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, biar hari ini dalam nama Yesus mengalami juga kepenuhan Roh Kudus. Hari ini ada yang mengalami tekanan yang berat dalam nama Yesus. Marilah kepadaku mereka yang letih lesu berbeban berat. Engkau akan memberikan kelegaan, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami katakan bebanmu diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjadi pembela, penolong, dan memberikan damai sejahtera bagi hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kami Haleluya. Dengan keluarga, dan apa yang kami kerjakan hari ini kami tahu tidak sia-sia, karena Engkau berjanji jerih payah kami tidak sia-sia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Dan Bapak Ibu yang ingin kembali menyaksikan program ini, kami tayangkan setiap Selasa jam 3 sore, dan pada malamnya jam 7 kita menayangkan ulang apa yang kita sudah dengarkan. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan program-program Good News, dan juga bagi Bapak Ibu juga yang menyaksikan renungan pagi, kami berdoa renungan pagi boleh selalu menjadi berkat ya, melalui YouTube channel. Pastor Jimmy Apitulay juga salah satu narasumber di dalam renungan pagi yang kami rilis, dan kami berdoa biarlah itu menjadi berkat bagi setiap kita orang percaya, kita selalu mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baiklah saudara,
Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat saya, Pastor Jimmy Apitulei, Gembala Jemaat City Blessing di Galaksi Bekasi Selatan. Sampaikan salam saya untuk keluarga, istri, dan anak-anak. Dan kita juga ya ucapkan terima kasih buat semua pendengar. Haleluya. Mungkin Pastor Jimmy mau kasih salam sedikit buat teman-teman. Ya, terima kasih untuk para pendengar. Tuhan berkati kita dan terus tumbuhkan iman, percaya kita biar kita jadi berkat dalam dunia yang gelap ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. I run to you, a hiding place. There I can rest upon